Perjalanan, perjalanan, perjalanan. Ya, ini dia rumahnya. Ini rumahnya Mas Sawal. Ya, ini sudah tertulis di sini. Galeri Studio Lukis Sawal Setiono. Iya, ini. Assalamualaikum Mas Sawal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, maaf mengganggu Mas Sawal. Baru ngapain ini Mas Sawal? Monggo. Baru itu lukis, menyelesaikan lukisan. Oh, menyelesaikan lukisan. Nganggur ini. Iya. Wow, keren. Ini lukisan wayang. Tokoh siapa ini? Ini Mas Sawal. Rahwana. Rahwana. Ya, Rahwana Iya. itu atau Jawanya itu Dasamuka. Rahwana Dasamuka. Orang mengatakan ini tokoh angkara murka, tapi menurut Dalang Cahya Kuntadi itu ada lakon Rahwana Putih. Ia melihat sisi kebaikan daripada Rahwana. Iya. Kemudian boleh tahu sisi kebaikannya apa, Mas? Mas Sawal? Pertama, ternyata Dewi Sinta itu adalah putrinya sendiri. Ya, putrinya sendiri, anaknya sendiri. Dia tidak pernah menyentuh sekalipun, walaupun di Taman Argasoka. Kemudian dia maksudnya sebenarnya adalah baik. Hanya ada seling selurup dengan Wibisono dan adiknya Kumbakarna. Oh, begitu. Lengkapnya nanti nonton di YouTube Pak Cahya Kuntadi. Oh, gitu ya. Rahwana Oke. Putih. Oh, gitu. Iya. Iya. Oke. Rahwana Putih. Berarti Rahwana Putih ini kan tetap itu ya, Mas. Apa itu yang membedakan apa di wayang antara Rahwana Putih dengan yang lain? Maksudnya yang membedakan apa, Pak? Membedakan gambarnya? Oh, gambarnya. Iya. Karena dia seorang raja, tentu aksesorisnya kan sangat menarik untuk dilukis. Ada kaidah-kaidah dalam sunggingnya. Saya sedang belajar juga ini, mahkotanya, sumpingnya, dan mulut, hidungnya, rambut. Ternyata dalam budaya Jawa itu penuh dengan kaidah, mempunyai nilai seni yang tinggi. Iya. Mas Sawal, ini panjenengan kan bisa disebut sebagai pelukis wayang ya. Mengapa begitu? Menurutku karena banyak lukisan-lukisan panjenengan yang tokoh-tokoh wayang, menggambarkan tokoh wayang. Nah, ini benar-benar menarik ini detailnya. Ya, ini apa Mas Sawal ini? Ini judulnya Karno Tanding, ukuran 135 kali 135 cm. Cat minyak kanvas. Ini selesai baru 3 bulan 4 bulan, Pak. Iya. Karno Tanding. Iya, nah, ini tolong dijelaskan Mas Sawal, itu siapa sih itu? Karnonya yang mana ini? Ini adalah Karno, ini adalah Arjuna, sebenarnya adalah adiknya, tunggal ibu. Maka di dalam perang Bharatayuda, dia harus berhadapan senopatinya dengan Pandawa. Dia senopati Pandawa, dia Kurawa, harus berhadapan dan perang. Sehingga ini saya buat Karno ini meneteskan air mata, harus berhadapan dengan adiknya, dikarenakan karena perebutan kekuasaan Astinapura ini digambarkan dengan mahkota, dengan pusaranya. Ini ada kereta dikusiri oleh Salya dari Janaka, dikusiri oleh Kresna. Kemudian di belakangnya ini bala tentara Pandawa. Ini tokoh-tokoh Pandawa, Yudhistira, Kresna dan sebagainya. Iya. Ini tokoh daripada pendukung Kurawa, Sengkuni, Drona, Begawan Bisma, Duryudana, Dursasana, dan banyak sekutu-sekutu. Begitu Mas Sawal. Iya. Wow, keren. Ini Karno Tanding ya Mas Sawal ya? Iya, betul. Karno Tanding. Jadi yang Karno yang meneteskan air mata tadi ya? Ya, ini kakaknya. Iya, kakaknya Arjuna. Anak pertama dari Dewi Kunti. Begitu Mas Sawal ya? Oh, begitu. Iya, terima kasih Mas Sawal. Iya. Aku pengen lihat mana lukisan-lukisan lainnya yang tentu menarik. Nah, ini dia. Ini Mas Sawal. Siapa tokoh ini Mas Sawal? Ini Gunawan Wibisono, Gunawan Wibisono. Satria Alengka, adiknya Dasamuka.
Ini mengandung arti tema kenapa groundnya ini kota kok ada wayangnya. Ini mengandung inti bahwasanya secanggih apapun zaman, semaju pun apapun zaman, jangan sampai meninggalkan budaya. Maka di sini ada dikatakan tulisan Wong Jawa ojo ilang Jawane. Iya, wong Jawa ojo ilang Jawane. Ya, ini gitu ya. kotanya Batman, tapi Oh begitu. Iya, ini Wibisono tokoh daripada Alengka, tapi dia membela kebenaran, berani membela kebenaran. Iya, terima kasih. Memang wayang penuh simbol-simbol ya Mas ya. Iya. Iya. Kemudian ini kenapa sih kok ini ada semacam sorot ini ya? Sorot Ya, ya. atau apa yang menuju Wibisono ini? Betul, ini supaya fokusnya ini adalah ke Wibisono wayangnya. Oh begitu. Ini ada sorotnya menyorot ke wayangnya. Oh begitu. Iya Mas Awal. Fokus ke Wibisono tokoh wayangnya. Iya, kita beralih ke lukisan yang lain. Nah ini dia Mas Awal. Keren. Ini tokoh siapa ini? Kalau ini adalah Bratasena, Bimo Suci, judul daripada lukisan ini. Bimo Suci, Pak. Bimo Suci. Tokoh Pandawa, anak Kunti yang nomor 2, adiknya Yudhistira, kakaknya Arjuna. Oke. Kenapa? Ini Iya. ceritanya dia berprasangka baik dengan gurunya Drona yang disuruh untuk mencari sarangnya angin. Sebenarnya ini ada sasmito aja untuk melumpuhkan kekuatan Pandawa. Tapi dia seorang murid yang baik, taat pada gurunya, akhirnya nyebur juga ke samudra, kemudian bertemu dengan ular, dibunuhnya, sehingga ular ini menjelma menjadi sosok. Akhirnya dia menemukan ilmu sangkan paraning dumadi, atau dalam Islam itu adalah makna kalimah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dari mana kita berasal dan akan kemana kita nanti kembali setelah mati gitu. Iya, keren. Filsafat Jawanya elok ini. Iya, betul Mas Awal. Mas Awal, Ya, ini sebagai pelukis. ya. Pelukis itu kan ada yang maaf masa bodoh dengan karyanya. Maksudnya ketika sudah dibeli orang ya sudah kan gitu ya. Oh, sudah dibeli orang udah laku, udah gitu. Tetapi ada pelukis-pelukis kan memang maaf sengaja mendokumentasikan, yo saya berkarya ketika dibeli orang ke tangan orang lain, saya harus punya dokumennya dong kan gitu ya. Nah, apakah Pak Aswal termasuk orang yang mendokumentasikan karyanya juga ya ini ya? Iya. Iya. Gimana? Jadi saya suka pada arsip dokumentasi. Jadi karya-karya yang terdahulu. Saya mulai melukis ini tahun 2019 sejak COVID itu, Pak. Saya mulai ingat bakat saya, terus kemudian melukis, dan ini mungkin data bisa saya arsipkan dalam sebuah map. Oh, dari begitu. karya 2019 Iya. sampai karya yang terakhir Karno Tanding ini. Oh iya. ini Ini. belum saya dokumentasikan Dosomuka ini. Iya, ini Ya, ada. nah, misalnya ini Ciptaning. Iya. Ini Wayang juga. ada judulnya, karyanya, tahunnya, kemudian medianya, ukuran, kemudian kolektornya. Oh gitu ya. Iya. Ngomong-ngomong Mas Awal, ini sudah berapa lukisan ya yang sudah di tangan para kolektor? Ya, bagi saya di tangan kolektor ataupun dijual itu ada 85%. Ada yang 10% ini untuk saya hadiahkan. Kemudian yang 5% itu saya infakkan. Oh begitu. Jadi Iya. ini karya terakhir ada 41. Iya, ada 41. 41 karya Iya, sampai yang 41. terakhir. Jadi 42 sampai yang Dosomuka ini nanti. Iya, Dosomuka ini ada yang yang 42. Ini adalah yang ke-41. Iya, di sini ada Karno Tanding, judul lukisan Karno Tanding, karya Sapa Setiono, tahunnya 2025. Medianya kanvas cat minyak. Kemudian ukurannya 135 kali 135. Kemudian karyanya adalah ini. Iya, seperti ini. Ini ya yang seperti ini tadi Mas ya. Ya, Yang betul. ini ya Mas Awal ya. Betul. Oke.
saya pengen tahu, atau barangkali teman-teman, adik-adik kita juga pengen tahu, media apa sih yang digunakan untuk melukis ini? Kan kanvas ya Mas ya. Iya, Kemudian ada cat minyak yang seperti apa yang Mas Sawal gunakan? Ya, kalau awal-awal dulu tahun 2019 itu saya menggunakan kanvas ya, setahu saya yang mungkin belum berkualitas, tapi sekarang saya sudah banyak belajar. Saya biasanya memilih kanvas itu, kadang kalau pengen itu ya beli di Tunas Mekar yang mahal ini. Oh gitu. Mahal dan berkualitas. Mahal berkualitas. Kemudian sekarang sudah beralih yang berkualitas untuk materialnya. Iya, untuk mengejar kualitas lukisan juga tentunya Mas Iya, Sawal. betul. Iya, Mas Sawal. Ya. Ini saya sebut dengan sebagai pelukis wayang. Karena wayang-wayangnya gambarnya betul-betul detail, hebat, menarik, kemudian bisa menginspirasi kita semua. Mas Sawal, wayang, ngomong-ngomong tentang wayang, tokoh apa? Tokoh siapa sih tokoh yang wayang yang disukai? Oh, saya suka Bratasena, Suka Bima. Bima, kenapa? Saya suka Bima? melukis itu sampai 3 kali itu, 3 seri itu. Yang pertama udah, yang kedua udah, yang ketiga ini yang ketiga kali. Belum menemukan tuannya. Karena saya suka Bratasena itu orangnya jujur, apa adanya, tanggung jawab, dan tidak mau basa-basi opo enek Joko Sutoh gitu. Oh begitu. Tokoh pewayang itu saya suka Bratasena. Iya. Tentang Bratasena ini. Bratasena itu kan kalau di wayang ada istilah apa itu Dosonomo ya Mas ya. Dosonomo itu adalah dosa Nama itu yang 10, nomo itu nama, 10 nama, atau Ya. bisa diistilahkan sebagai nama-nama lain, atau nama ya nama lain ya Mas ya. Ya, Nama-nama ada lain. Bima, ada Bratasena, ada Werkudara, ya. Ada Jagal Abilowo begitu ya. Abilowo itu Hmm. waktu masih ngenger di Wiroto itu Jagal Bilowo, dan wah masih banyak itu ya. Iya. Mas Sawal, Ya. ini wayang. Mengapa Mas Sawal suka wayang? Kenapa kok tidak pengen memperdalam lukisan yang lain? Kok pengennya kok wayang yang diperdalam? Ya, karena satu, dari keturunan saya, mbah-mbah ibu saya itu dulu suka menceritakan wayang dan suka wayang. Itu sangat mendasari jiwa saya, jiwa dasar seni saya. Kemudian yang kedua, saya kemudian mulai berpikir bahwasanya wayang itu adalah maestronya seni. Karena seni apa aja didapatkan di dalam wayang. Seni gerak, seni lagu, seni suara, seni tata, seni sungging, seni apa saja. Iya. Nah, itu ada di dalam wayang, dan gamelannya itu unsur-unsurnya itu ada, seninya, Iya. nilai tinggi. Betul, begitu Mas Sawal. Nah, Ya. sekarang Mas Sawal, Mas Sawal tentu wayang, suara dalang, suara seperti itu juga apa, suara-suara. Maksudnya sekarang adalah suluk. Saya suka suluk Mas Sawal. Oh, Maksudnya suka mendengarkan suluk. Tolong suluk saja. Contoh suluk dulu ya. Iya, suluk yang disukai atau yang cocok untuk situasi Itu saat ini. biasanya waktu raja mendengar berita yang sedih, berita yang sangat mengharukan hati, itu biasanya suluknya gini. Anjraing puspita mrek kasilir ing samirana. Dah. Oh gitu. Iya ya. Iya, keren. Iya Mas Sawal, ini kiranya kali ini cukup ini dulu saja deh. Oh, iya. Nanti lain waktu kita ketemu di siang hari sambil ngobrol-ngobrol ngopi, sambil memperbincangkan tentang wayang atau budaya atau yang lain yang positif untuk menginspirasi kita semua. Ya, Mas terima Sawal, kasih atas waktunya, sudah memviralkan karya-karya saya, sudah meningkatkan budaya, untuk memperkenalkan budaya nenek moyang ini kepada anak cucu kita. Terima kasih, semoga sukses semuanya, Pak. iya, saling mendoakan di antara kita Mas Sawal. Amin, amin. Terima kasih Mas Sawal.